Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan perangkat lunak menggunakan model prototipe. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Fadilah Makarim. Yang kedua, Salsabila Ayu Yulianti. Dan yang ketiga, Galih Ambudiarto. Penjelasan dan definisi model prototipe. Definisi model prototipe. Prototipe merupakan model pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam pengembangan program dan objek penelitian. Kata prototipe berasal dari bahasa Latin, yaitu kata proto yang berarti asli dan typus yang berarti bentuk atau model. Maka dari itu dapat disimpulkan, prototipe adalah proses perancangan sistem dengan membentuk contoh dan standar ukuran yang akan dikerjakan nantinya. Dengan metode prototipe ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem sampai hasil yang terbaik keluar. Model prototipe. Model prototipe melewati 3 proses, yaitu pengumpulan kebutuhan, perancangan, dan evaluasi. Proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Yang kedua, perancangan. Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua aspek software yang diketahui. Dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Yang ketiga, evaluasi prototipe. Klien mengevaluasi prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Perulangan ketiga proses ini terus berlangsung hingga semua kebutuhan terpenuhi. Prototipe dibuat untuk memuaskan kebutuhan klien dan untuk memahami kebutuhan klien lebih baik. Prototipe yang dibuat dapat dimanfaatkan kembali untuk membangun software yang lebih cepat. Namun tidak semua prototipe bisa dimanfaatkan. Sekalipun prototipe memudahkan komunikasi antar developer dan klien, membuat klien mendapat gambaran awal dari prototipe. 2. Tahapan model dan gambarnya. Setelah kita mengetahui penjelasan dan definisi prototipe, tahap selanjutnya kita akan menjelaskan tahap prototipe. Tahapan-tahapan prototipe yaitu 1. Analisis dan pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mengidentifikasi format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. 2. Membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya, dengan membuat input dan format output. 3. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah pengkodean sistem akan diambil. Jika tidak, prototyping akan direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2, dan 3. 4. Pengkodean sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 5. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, dan basis path. 6. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, langkah 7 dilakukan. Jika belum, ulangi langkah keempat dan kelima. 7. Menggunakan sistem. Perangkat lunak yang diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Jenis-jenis prototipe. Jenis-jenis prototipe ada 4, yaitu pertama,
Feasibility prototyping adalah prototyping yang digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. 2. Requirement prototyping adalah prototyping yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. 3. Design prototyping adalah prototyping yang digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. 4. Implementation prototyping adalah prototyping lanjutan dari rancangan. Kelebihan dan kekurangan model pengembangan perangkat lunak dengan prototype. Kelebihan prototype. Kelebihan prototype antara lain: 1. Pelanggan mengetahui apa yang diperlukan sekaligus apa yang diharapkan. 2. Mempunyai penentuan kebutuhan yang lebih mudah. 3. Para pengembang dapat memperoleh masukan dari pelanggan saat melakukan prototype. Yang keempat, setelah proyek selesai, si pengembang menjadi langganan. 5. Mendapat bantuan dalam mengurangi keseluruhan biaya penanganan. 6. Mendapatkan tingkatan kepuasan dari pelanggan lama maupun baru. Yang ketujuh, para pengembang menjadi lebih cepat mengenal perangkat yang diperlukan masa mendatang. Dan yang terakhir, mempersingkat waktu pengembangan. Kekurangan prototype. Kekurangan prototype antara lain: 1. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, pelanggan terkadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang ketiga, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Dan yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Contoh prototype. Salah satu contoh prototype yaitu 1. Paper prototype atau prototype kertas. Prototype kertas ini sangat efektif dalam menyampaikan ide umum kepada para pelanggan mengenai segala kepentingan dan mengenai tim pengembangan di awal proses prototype tersebut. Masalahnya adalah berkurangnya penyempurnaan tergantung permintaan pelanggan dan kapasitasnya sangat terbatas. Paper prototype ini sangat sederhana sehingga tidak ada ketentuan mutlak. Yang kedua, low fidelity prototype. Dalam low fidelity prototype, user menggunakan ini sebagai interaksi dengan orang yang bertanggung jawab dalam membuat gambar lalu memilih sistem filenya, sehingga hasilnya sesuai keinginan klien. Selain itu, terdapat beberapa kendala yaitu di bagian sistem visual yang tidak dapat dipresentasikan dalam menggambarkan elemen visual tersebut sehingga akan terasa kurang. Yang ketiga atau yang terakhir, high fidelity prototype. Dari kedua contoh sebelumnya, high fidelity prototype sangat berbeda dan mempunyai upaya dari awal memanfaatkan di masa yang akan mendatang serta menghasilkan ciptaan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi di atas, kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.